Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo. wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami untuk melaporkan hasil observasi tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID 2019 pada resolusi RStudio dengan dosen pengampu Pak Rido Muktiyadi, Eskom, Mkom, yang beranggotakan kelompok kami 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Bagus Saloko, dengan NIM 110, dan Yoga Bima Saputra dengan NIM 115, dan Rifki Muasis 19 03 04 0055. Untuk yang pertama, di sini akan mempresentasikan oleh Mas Yoga, dimulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Silakan. Yang pertama ada pendahuluan. Resolusi Hire Studio merupakan salah satu organisasi yang sudah menerapkan penggunaan teknologi dalam proses bisnisnya. Resolusi Hire Studio merupakan barbershop yang baru berdiri pada Mei 2022 di Purwokerto. Umur yang masih baru membuat resolusi Hire Studio bergantung pada teknologi agar mampu mendukung proses bisnisnya berjalan dengan baik. Resolusi Hire Studio sendiri telah mengimplementasikan teknologi informasi sebagai pendukung dalam menjalankan proses bisnis. Salah satunya dalam hal transaksi, termasuk di dalamnya laporan transaksi. Untuk dapat mengetahui sudah sejauh mana penerapan TKTI dalam suatu organisasi dapat diukur dan beberapa framework, salah satunya adalah COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology 2019. COBIT 2019 adalah sebuah framework TKTI yang diterbitkan oleh ISACA, Information System Audit dan Control Association. ISACA telah menciptakan dan mengembangkan COBIT selama lebih dari 25 tahun, dan COBIT 2019 merupakan keluaran terbaru mereka. Yang kedua ada metode penelitian. Tahap awal yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah identifikasi masalah untuk melihat permasalahan yang sedang dialami resolusi Hire Studio. Dilanjutkan dengan studio literatur, di mana tahap ini dilakukan untuk mempelajari dan memahami konsep penerapan framework COVID 2019. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah penentuan prioritas governance and management objektif atau GMO menggunakan desain faktor COVID 2019 yang dibantu dengan desain faktor toolkit. Tata kelola teknologi informasi. Desain faktor merupakan tambahan pada COVID 2019 yang digunakan untuk mengadaptasi desain tata kelola teknologi informasi organisasi agar sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, dalam penentuan responden digunakan RACI chart yang membagi penugasan tanggung jawab pada proses yang dinilai. Di bawah ini diberikan hasil RACI chart dari resolusi Hire Studio. Selanjutnya dilakukan analisis data yang terdiri dari 4 tahap, yaitu analisis tingkat kapabilitas, analisis tingkat kapabilitas saat ini atau ASIS, analisis tingkat kapabilitas yang diharapkan atau TOW-BE, dan analisis kesenjangan atau GAP. Analisis kesenjangan tujuan untuk mengetahui aktivitas-aktivitas apa yang sebaiknya diperbaiki, yang dapat diperbaiki resolusi Hire Studio agar tingkat kapabilitas saat ini atau ASIS bisa mencapai tingkat kapabilitas yang diinginkan atau TOW-B. Saya lagi. Ya. Dalam perhitungan total tingkat kapabilitas dari tiap responden digunakan rumus berikut. Ya, selanjutnya analisis tingkat kapabilitas saat ini atau ASIS
diperoleh dari hasil perhitungan kuesioner mengenai tingkat kapabilitas serta analisis tingkat kapabilitas yang diharapkan atau to be diperoleh dari nilai prioritas dan saran tingkat kapabilitas. Tahap selanjutnya ialah pemberian rekomendasi yang didapat dari analisis GAP. Rekomendasi diberikan sebagai rencana perbaikan yang dapat dilakukan oleh resolusi Higher Studio agar mampu mencapai tingkat kapabilitas yang diharapkan. Selanjutnya, Untuk yang selanjutnya ada hasilan pembahasan dari IT Governance Design Factor. Yang pertama, Desain Faktor 1, Enterprise Strategi. Setiap organisasi memiliki strategi unik yang sesuai dengan jenis bisnisnya, yang dapat diungkapkan melalui satu atau lebih pola. Umumnya, organisasi memiliki satu strategi utama dan mungkin juga memiliki satu strategi pendukung. Tahap desain faktor 1 bertujuan untuk mengenali strategi bisnis yang diterapkan. Berikut hasil dari identifikasi enterprise strategi pada resolusi HeartStudio yang bisa dilihat dalam grafik DF1 atau desain faktor 1 enterprise strategi. Yang kedua ada enterprise goals atau merupakan pendukung tercapainya enterprise strategi. Enterprise strategi dapat terwujud jika serangkaian enterprise goal tercapai. Berikut hasil dari identifikasi enterprise goals pada resolusi HeartStudio. Bisa dilihat pada grafik desain faktor yang kedua. Untuk yang ketiga ada Rise Profile. Melalui tahap Rise Profile akan diidentifikasi jenis resiko yang terkait dengan teknologi informasi yang saat ini dihadapi oleh organisasi, serta menunjukkan area risiko yang melampaui toleransi yang ditetapkan. Untuk memahami resiko-resiko yang dapat berdampak pada organisasi dan bagaimana resolusi RStudio kemungkinan dan dampak terjadinya resiko tersebut. Berikut hasil identifikasi Rise Profile pada RStudio. Bisa dilihat pada grafik desain faktor yang ketiga seperti di gambar. Untuk yang keempat ada INT Related Issues. Dalam tahap ini dilakukan resolusi RStudio risiko teknologi informasi untuk organisasi dengan memperhatikan isu-isu terkait teknologi informasi yang sedang dihadapi atau risiko teknologi informasi yang telah terjadi. Berikut hasil dari identifikasi INT Related Issues pada resolusi RStudio. Seperti dilihat pada gambar di grafik desain faktor yang keempat. Untuk yang kelima ada threat landscape. Pada tahap ini dilakukan identifikasi ancaman yang umum dihadapi oleh organisasi selama menjalankan operasionalnya. Berikut grafik dari desain faktor yang kelima atau grafik dari threat landscape. Yang keenam ada compliance requirements. Pada tahap ini dilakukan pengenalan terhadap kebutuhan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi. Berikut identifikasi compliance requirements pada resolusi RStudio. Bisa dilihat pada gambar 8, grafik desain faktor yang keenam. Untuk desain faktor yang ketujuh ada role of IT desain faktor. Pada tahap ini mengidentifikasi peran TI dalam organisasi. Berikut hasil identifikasi role of IT pada resolusi RStudio. Bisa dilihat pada gambar 9 atau grafik desain faktor yang ketujuh. Untuk yang kedelapan ada source modeling for IT. Tahap ini mengidentifikasi sumber model TI yang digunakan pada organisasi. Berikut hasil dari identifikasi sourcing model for IT pada resolusi RStudio yang bisa dibuktikan melalui gambar pada grafik desain faktor yang ke-8. Yang ke-9 ada IT Implementation Methods. Tahap ini mengidentifikasi tipe metode implementasi TI pada organisasi. Berikut hasil dari identifikasi IT Implementation Methods pada resolusi RStudio yang bisa dilihat pada gambar grafik desain faktor yang ke-9. Yang ke-10 ada teknologi adoption strategi desain faktor. Tapi ini mengidentifikasi strategi organisasi dalam mengadopsi teknologi baru dalam organisasi. Berikut hasil dari identifikasi teknologi adoption strategi yang bisa dilihat seperti pada di gambar. Ya, dan yang terakhir ada hasil desain faktor. Terdapat nilai prioritas dan saran tingkat kapabilitas pada GMO. Ini digunakan dalam penentuan prioritas GMO yang sudah didapat dari desain faktor toolkit. Saran tingkat kapabilitas dinyatakan dalam skala dari kurang dari 100 hingga lebih dari 100. Seperti yang dilihat pada gambar,
Dengan nilai negatif menunjukkan bahwa GMO tersebut kurang berpengaruh bagi organisasi dan nilai positif menunjukkan bahwa GMO tersebut memiliki pengaruh bagi organisasi. Sama halnya dengan nilai prioritas. Saran tingkat kapabilitas yang lebih tinggi menunjukkan bahwa GMO tersebut nilai penting untuk organisasi yang bisa dibuktikan mulai pada gambar nilai prioritas kurang dari 75, saran tingkat kapabilitas 4, dan yang lainnya bisa dilihat di gambar. Pada keadaan resolusi RTDO dipilih dua manajemen objektif prioritas dengan skor 75, yaitu APO04 Manage Innovation dan DSS05 Manage Security Service yang sama-sama memiliki saran tingkat kapabilitas level 4. Selanjutnya, untuk analisis tingkat kapabilitas akan dilanjutkan oleh Mas Rifki. Ya, di sini saya akan melanjutkan itu pada 3.2 analisis tingkat kapabilitas. Satu, perhitungan tingkat kapabilitas level 2 AP0 AP0 APO04. Tabel di atas memperlihatkan hasil dari aktivitas APO04 pada tingkat kapabilitas level 2, maka disimpulkan bahwa tingkat kapabilitas level 2 APO04 mencapai 91,6% atau fully achieved, sehingga bisa dilanjutkan ke perhitungan tingkat kapabilitas level 3. Kedua, perhitungan tingkat kapabilitas level 3 APO04. Tabel di atas memperlihatkan hasil dari aktivitas APO04 pada tingkat kapabilitas level. Yang ketiga, perhitungan tingkat kapabilitas level 2 DSS O5. Tabel di atas memperlihatkan hasil dari aktivitas DSS O5 pada tingkat kapabilitas level 2. Hasil perhitungan nilai pada tingkat kapabilitas level 2 adalah 39,7% atau partially active, sehingga tidak bisa dilanjutkan ke perhitungan tingkat kapabilitas level 3. Disimpulkan bahwa DSS O5 berada pada level 1. Itu pada 3.3 analisis kesenjangan tingkat kapabilitas. Tujuan dari analisis GAP adalah untuk mempermudah perbaikan dalam tata kelola teknologi informasi. Data analisis ini diperoleh melalui perbandingan antara tingkat kapabilitas saat ini ASIS dengan tingkat kapabilitas yang diharapkan to be. Dengan adanya analisis kesenjangan, maka dapat diketahui GMO mana yang memiliki kesenjangan dan kebutuhan perbaikan. 3.4 rekomendasi. Selanjutnya, Mas. Berikut rekomendasi yang dapat diberikan bagi resolusi Hair Studio berdasarkan hasil perhitungan tingkat kapabilitas yang sudah dilakukan. Ini pada tabel 7, yaitu rekomendasinya. Lanjut, bawah, Mas. Terus, selanjutnya itu terakhir, ini adalah simpulan. Penerapan desain faktor COVID 2019 pada resolusi Hair Studio menghasilkan 2 GMO dengan saran tingkat kapabilitas 4. Kemudian GMO tersebut ialah APO04 dan DSS05. Kedua GMO tersebut kemudian dianalisis tingkat kapabilitasnya. Pada analisis tingkat kapabilitas APO04 didapati hasil bahwa APO04 berada pada tingkat kapabilitas level 2 dan DSS05 berada pada tingkat kapabilitas level 1, merujuk pada saran tingkat kapabilitas pada APO04 dan DSS05. Didapati hasil bahwa APO04 memiliki kesenjangan 2 level dan DSS05 memiliki kesenjangan 3 level. Berdasarkan kesenjangan tingkat kapabilitas yang ada pada APO04 dan DSS05, diberikan rekomendasi untuk kedua GMO, inovasi dan adopsi teknologi serta memperbaiki langkah-langkah inisiatif proof of concept, sedangkan pada DSS05 rekomendasi agar resolusi Hair Studio meningkatkan keamanan informasi. Ya, sekian yang dapat saya dan kelompok kami sampaikan tentang observasi tata kelola pada mata kuliah tata kelola informasi teknologi. Sekian, apabila ada kekurangan
Mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.